Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita yang pada saat ini adalah berjudul musibah di Indonesia antara ajab dan ujian. Ini adalah sebuah serial kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat 21. Surat 21 ayatnya adalah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap jiwa pasti merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Allah berfirman lagi di dalam surat 32 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang durhaka, tempat berteduh mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari sana, mereka dikembalikan lagi di sana, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang itu kamu dustakan, dan sesungguhnya kami akan membuat mereka merasakan siksaan yang dekat sebelum datangnya siksaan yang besar, agar mereka mau kembali. Surat 32 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Menurut ayat-ayat suci yang di atas itu, ujian atau cobaan itu ada dua macam, yakni yang pertama berupa keburukan yang dinyatakan dengan kata bala atau ibtila, artinya menjadikan nyata apa yang tersembunyi, yakni sifat-sifat baik dan benar yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Ujian yang buruk, yang tidak menyenangkan itu misalnya ketakutan atau khauf, adanya kelaparan atau ju', adanya kehilangan harta benda atau nasim minal amwal, kehilangan buah-buahan atau nasim minat syamarot. Surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 155 dan sebagainya. Yang kedua, ujian atau cobaan berupa kebaikan, yang di dalam Quran suci dinyatakan dengan kata fitnah, artinya memasukkan emas ke dalam api untuk membedakan antara yang baik dari yang buruk, atau untuk mengetahui derajat kebaikannya. Cobaan di dalam bentuk ini intinya terisukses, yakni sukses tahta, derajat pangkat, dan kedudukan. Yang kedua adalah sukses harta benda, menjadi kaya raya, menjadi
memiliki harta yang berlimpah-limpah, dan yang ketiga adalah wanita, yang ini merupakan ciri khas daripada umat manusia. Allah menyatakan di dalam Quran suci surat 8 ayatnya 28, Bismillahirrahmanirrahim, dan ketahuilah bahwa harta kamu dan anak-anak kamu adalah cobaan atau fitnah, dan bahwa Allah itu di sisinya adalah ganjaran yang besar. Kata fitnah mengandung makna yang sangat luas. Selain cobaan yang baik, dapat pula berupa cobaan yang buruk, sebagaimana dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman Mekah, yang dinyatakan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Aku Allah yang Maha Tahu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja karena mereka berkata kami beriman, dan mereka tidak akan diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah tahu benar orang-orang yang tulus, dan Ia tahu benar orang-orang yang dusta. Quran suci surat 29 ayatnya 1 sampai dengan ayat 3, yaitu surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berkat cobaan itu terpilah antara emas dan loyang, antara emas dan besi, antara emas dan perak, antara emas dan kuningan, karena orang-orang tulus dan orang-orang dusta yang saat itu dipimpin oleh Abdul Ujah, yang di dalam Quran suci digelari sebagai Abu Lahab. Quran suci ayat 111 ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang jiwanya dicabut tatkala masih dalam keadaan kafir. Kafirun surat 9 surat At-Taubah ayatnya 55, yakni tewas di medan pertempuran Badar tatkala usai peperangan. Rasulullah Muhammad SAW mendekati jasadnya Abu Lahab seraya bersabda, Hada Fir'aun fi hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bicara tentang musibah yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini tidak terlepas dengan kondisi atau konstelasi dunia dalam era global, yang di dalam Quran suci maupun hadis Nabi suci Muhammad SAW disebut sebagai zaman akhir, yang umat Islamnya disebut sebagai salatum minal akhirin, sejumlah besar dari golongan yang akhir. Surat 56 ayat 40, mereka itu tertimpa fitnah yang dahsyat, fitnah terbesar sejak diciptakannya Adam sampai dengan hari kiamat, yaitu fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj adalah
agama Kristen dan bangsa-bangsa Barat yang sekarang ini terjebak di dalam kebudayaan materialistik dan sesamanya, yang karena ulah perjuangannya menurut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wanasufi juhdi ila manitabahu, semua manusia dalam kesukaran kecuali orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu cukup beralasan jika krisis di Indonesia dewasa ini disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu beroperasinya intelijen ekonomi pihak luar negeri, sebagaimana diungkapkan oleh Majen TNI Juki Anwar Makarim, Kepala Badan Intelijen ABRI atau BIA di Purwokerto pada tanggal 28 Maret 1998 yang lalu. Bernas 29 Maret 1998. Tetapi ini tidak berarti bahwa sebab internya nihil. Menurut pendapat kami, sebab internalnya justru lebih dominan. Boleh jadi para pemimpin bangsa ini ada yang kurang amanah atau berlaku fasik dan lalim, sedangkan rakyat tetap sami'na wa ata'na, seperti halnya Fir'aun dan kaumnya. Ini barangkali karena Musa dan Bani Israelnya belum muncul sekarang, meski ayat-ayat kauniyah dan kauliyahnya telah tampak jelas. Jadi musibah yang menimpa bangsa Indonesia sekarang ini merupakan akumulasi dari sebab-sebab internal dan eksternal yang berupa fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Karena dahsyatnya fitnah itu, maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman atau berwasiat. Saya ulangi lagi, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar setiap sholat seorang muslim memanjatkan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri wa min fitnatil mati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Semoga kita semua diselamatkan dari ajab, terutama adalah ajab dari karena fitnahnya Masihid Dajjal. Demikianlah risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.